kadang kan maaf ya, anak itu pinter ya. Dia nggak boleh sama mama papanya, Iya bener, minta lari sama lah neneknya. eyangnya Minta gitu tolong. ya. Neneknya atau mbaknya pasti kalah, ya udah kasih. Akhirnya ya udahlah seperti itu. Hai, ketemu lagi dengan saya Via. Dan aku Devita. Nah, di MDS Dexpert kali ini kita mau ngebahas mengenai obesitas yang sedang meningkat banget di kalangan anak-anak Indonesia. Mau tahu seperti apa fakta-faktanya dan apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Jangan lupa tonton terus. Jadi Dev, Gimana tuh Mbak? sekarang nih kita mau ngobrolin mengenai obesitas yang lagi rame banget ya. Kalau gue baca-baca either di media sosial ataupun di website-website gitu tuh lagi banyak banget kayaknya anak-anak yang udah menderita obesitas gitu. Nah kalau gue nih sebagai orang tua jujur itu menjadi salah satu kekhawatiran. Jadi kayak gue juga kayak makin galak lah dalam tanda kutip ngingetin anak-anak gue karena kan secara pribadi keluarga gue tuh ada turunan diabetes, jadi adalah tuh khawatiran ke situ. Aku juga sempat dengar salah satu teman kerja kita di kantor ini juga tuh ternyata anaknya ada yang ngalamin obesitas. Oh, Jadi aku sempat nyari beberapa datanya juga nih Mbak. oke. Nah, mungkin Mami mau tahu datanya, ini dia, bisa dilihat. Nah itu tadi Mbak data-datanya. Jadi daripada kita berdua bingung nih ngobrolin obesitas pada anak, aku juga udah mengundang seorang dokter nih di sini. Cakep. Langsung aja kita panggil ya. Oke. Hai Mamis, saya Dr. Reza Abdul Salam, spesialis anak. Saya berpraktik di Rumah Sakit Ibu dan Anak Brawijaya Antasari. Halo, Hai, Dokter Dr. Reza. Reza. Ya, sama-sama, siap. Oke dok, tadi kan mungkin dokter sebelum masuk ke frame-nya udah denger nih kita lagi mau ngomongin mengenai obesitas pada anak dok. Ya. Sebagai ibu dari 2 orang anak, walaupun udah remaja tapi saya tetap ada kekhawatiran karena bisa dibilang sekarang tuh kan jajanan-jajanan manis, Iya. makanan, minuman tuh kayak bertebaran Dimana-mana. dan gampang banget dok dibeli gitu. Udah nggak kayak dulu harus bikin gitu kan. Jadi saya tuh takut sih anak-anak saya dengan kemudahan-kemudahan jajan segala macam itu mereka nanti akan mengalami namanya obesitas. Walaupun alhamdulillah sih sampai saat ini enggak. Nah, pertanyaan saya dok nih yang pertama nih, pertanyaan awam lah ya dari mulut orang tua. Kapan seorang anak itu bisa dikatakan, oh dia obesitas? Oke, jadi kita bisa mendiagnosis itu obesitas pertama dari pemeriksaan fisik. Paling Oke. mudah dilihat kalau pada anak itu, anak itu akan mengalami di mana dari atas ya, pipinya terlihat tembam. Terus kemudian dagunya rangkap. Terus kemudian lehernya terlihat pendek. Perutnya membuncit, dan kadang kalau pada anak lelaki karena ada penimbunan lemak di atas suprapubik, di atas langkangan di situ akan mengakibatkan terjadi namanya penimbunan penis, jadi burit penis, jadi penisnya terlihat kecil. Nah itu salah satu penanda bahwa kemungkinan besar anak ini mengalami obesitas. Selain itu juga anak itu bisa mengalami gangguan tidur, snoring, mengorok, bahkan bisa sampai sleep apnea gitu. Itu juga faktor resiko kecurigaan ke arah obesitas. Dan kita mengkonfirmasi benar obesitas atau tidaknya adalah dari pemeriksaan fisik, yaitu kita ukur nih tinggi badan dan berat kurva badan. itu ya. Nah, betul. Kita kembalikan lagi ke kita plotkan ke dalam namanya kurva. Untuk anak di bawah 5 tahun, kita bisa pakai namanya kurva WHO. Untuk anak di atas 5 tahun, kita pakai namanya kurva CDC. Yang kita masukkan kurva adalah di kurva berat badan per tinggi badan. Nanti kalau kita plotkan di situ, kalau misalnya titiknya diplotkan, berat badan tinggi badannya di atas dari positif 3 standar deviasi, nah kita bilang bahwa anak ini mengalami obesitas. Ataupun dari BMI, Body Mass Index, ngitungnya kilogram per meter square, di situ ada chartnya juga, berdasarkan dari usia, gitu. Kalau memang BMI-nya lebih dari positif 3 standar deviasi, nah kita sebut itu namanya obesitas. Nah, jadi harus dari pemeriksaan fisik dan dari kita plotkan, baru kita bisa bilang orang itu mengalami atau anak itu mengalami obesitas. Oke, jadi jangan by feeling ya. Ya, Iya, kayak dilihat-lihat doang. Ini kan soalnya ada yang cabi-cabi, tapi nggak obesitas gitu Betul. kan. Oke. Tapi oke, begitu oke. tadi dokter ngomong,
pipi tembem, dagu rangkap, aku ngerasa apakah aku obesitas? Enggak dong ya. Tapi mau nanya juga nih dok, eh. penyebabnya apa sih yang bisa bikin anak-anak di Indonesia Iya. ini meningkat gitu Oke, obesitasnya? jadi sebenarnya obesitas itu dibagi dua. Iya. Ada obesitas yang primer sama sekunder. Yang primer ini yang berhubungan dengan nutrisi. Dan hampir 90% obesitas mengalami 90% gara-gara ini gitu. Dan 10%-nya itu lebih gara-gara hormonal atau faktor genetik atau faktor sindrom gitu. Dan yang dilihat adalah kalau memang dia obesitas yang primer yang gara-gara nutrisi itu akibat asupan kalori yang berlebihan. Nah, yang tadi dibahas terlalu gula banyak, Iya, kalori makanan itu nggak sehat ya, Dok? seperti itu. Dan khasnya apa? Biasanya tinggi badan itu normal, bahkan lebih Oh, gitu. oke. Kalau memang dia obesitas yang primer. Nah, lain halnya yang kalau gara-gara nutrisi gara nih. nutrisi Oke. gitu. Sedangkan ada juga obesitas yang sekunder, di mana penyebabnya gara-gara hormonal atau sindrom. Salah satu penyebabnya ada kondisi pada anak yang namanya sindrom Turner. Itu sindrom Turner itu ada X0. Jadi dia penampakan seperti perempuan, dia gemuk tuh gitu, tapi dia pendek. Nah, jadi yang gara-gara itu yang kita sebut namanya obesitas yang sekunder. Jadi tidak ada permasalahan sama asupan nutrisinya dan terlihat kalau secara fisik anak itu dapat lebih pendek walaupun dia obesitas. Nah, itu kita sebut obesitas primer maupun obesitas sekunder. Nah, yang kedua penyebab paling banyak kalau obesitas secara umum adalah yang pertama genetik biasanya. Nah, memang kalau memang ada riwayat dari orang tua atau kakek neneknya yang ada obesitas, maka anak ini akan punya peluang besar jadi obesitas juga. Yang kedua, biasanya tadi asupan kalori yang berlebihan. Jadi kalau anak yang idealnya makan satu kali dengan makan yang cukup gitu ya, kadang terlalu banyak makannya atau terlalu banyak snacknya yang berlebihan juga akan bisa membuat anak jadi obesitas. Yang ketiga juga faktor kurang aktivitas fisik. Nah, ingat aja kalau kita masukin kalori, anak bisa obesitas itu karena terlalu banyak asupan kalori, tapi sedikit pengeluaran. Nah, pengeluaran ini kita lakukan dengan namanya aktivitas fisik. Nah, seringkali kalau banyak anak-anak yang dia cuma makan-makan doang, tapi aktivitas fisiknya kurang, ya itu faktor risiko besar bisa jadi obesitas. Sama juga anak dengan gangguan tidur, anak dengan faktor stres juga bisa mengakibatkan yang namanya anak jadi mudah lapar sehingga makan terus jadi obesitas. Contoh halnya kayak yang waktu dulu zaman COVID tuh. COVID kan anak cuma di rumah doang, belajar online segala macam, dikit-dikit caplok makan. Nah, itu pas zaman COVID itu memang lagi tinggi banget angka obesitasnya. Karena emang ya itu karena nggak ada aktivitas macam-macam seperti itu. Kata dokter kan tadi kayak anaknya makan terus, sedangkan nih orang tuanya udah stop, tapi anaknya pengen makan terus tuh gimana, Dok? Ya, memang sulitnya adalah kan anak ini sebenarnya nomor satu adalah anak itu pencontoh. Gitu, makanya kalau bisa kita sebagai dia, nah betul, mengcopying. Jadi kalau emang dilihat orang tuanya kondisi makan atau disediakan makanan seperti itu, ya udah pasti anak akan makan. Yang kedua harus ada aturan. Nah, aturan ini yang paling penting nih, yang harus diikuti gitu sama anak ini, termasuk orang tua, ayah ibunya, termasuk kakek neneknya. Kadang kan, maaf ya, anak itu pinter ya, dia nggak boleh sama mama papanya, minta sama neneknya, minta tolong. Neneknya atau mbaknya pasti kalah, udah kasih. Akhirnya ya udahlah seperti itu. Kalau ngomongin faktor genetik, Dok. Memang nih ada nih secara genetik, tapi ada nggak bisa juga walaupun secara gen orang tuanya mungkin obesitas atau kakek neneknya obesitas, tapi kalau misalnya ya itu tadi dia bergerak aktif, terus nutrisi juga dijaga banget, bisa dong kemungkinan dia tidak mengalami obesitas. Yep, betul sekali. Jadi walaupun ada riwayat dari orang tua atau si kakak siapapun yang punya obesitas, memang anak ini punya peluang terjadi obesitas. Dan untuk menghindari itu, nomor satu benar adalah saya harus menjaga pola hidup yang sehat. Ya, soalnya kalau dia pola hidupnya tidak sehat, akan mudah ke-trigger dan akhirnya jadi obesitas. Benar dilakukan yang namanya pemantauan kalori yang masuk, mengurangi kalori yang berlebihan, mengurangi asupan dengan tinggi gula, tinggi lemak gitu ya. Terus kemudian banyak aktivitas fisik, itu akan menghindari walaupun punya faktor resiko obesitas dari orang tua atau keluarga, itu akan mengangkat atau menghilangkan kondisi obesitas di kemudian hari. Kalau ngomongin obesitas nih, Dok, tadi kan dokter udah ngasih tahu ya tanda-tandanya nih seorang anak mengalami obesitas. Nah, risiko-risiko kesehatan apa aja yang mungkin bisa terjadi pada anak ini? Oke, obesitas mungkin ya itu tidak terlihat gejala komplikasinya itu terlihat pada saat ini, tapi nanti setelah 10 atau 20 tahun kemudian. Yang pertama, kita bisa lihat nih kalau anak obesitas itu misalnya di usia 5 tahun itu kan baru berimplikasi atau berimpaknya setelah nanti usia 15 atau 20 tahunan. Tuh.
Dan apa sih gejalanya, apa komplikasinya? Paling sering adalah hipertensi. Nah, gitu hipertensi. Terus kemudian kalau sering lihat ya ada anak-anak, maaf ya, yang dia punya hitam-hitam di belakang sini. Punya tengkuknya. Maaf ya, itu bukan daki itu mau kosak-kosek nggak bakal hilang gitu. Tapi itu yang namanya kita sebut namanya akanthosis nigricans. Nah, itu yang kecurigaan besar, anak terjadi namanya hiperinsulin, jadi kadar insulinnya tinggi gitu. Terus yang kedua, dan itu faktor risiko yang kejadian namanya nanti jadi namanya diabetes. Yang sama yang ketiga bisa terjadi hiperkolesterol, bahkan gangguan ginjal, dan yang terjelek kalau anak obesitas itu saat dia sekolah seringkali gitu ya, anaknya jadi depresi. Karena mungkin rasa percaya dirinya rendah, mungkin dirundung sama teman-temannya gitu ya, itu yang faktor resiko seperti itu, yang terdekati seperti itu. Tapi memang ya, tapi yang paling jelek adalah pada kemudian hari bisa berbahaya pada si anak ini. Nah, ini yang perlu dipahami ya buat para orang tua nih, jangan mikirnya ya masih anak-anak nanti mereka akan ini kok dengan sendirinya. Karena tadi Dr. Reza bilang efeknya tuh nanti 10 sampai 15 tahun ke depan. Kan? Nah, kalau tadi udah ngobrolin faktor resikonya, Dok, gimana sih supaya resiko-resiko tersebut tidak terjadi sama anak-anak, dan gimana juga caranya cegah supaya si obesitasnya ini tidak berlebihan terjadinya? Yang paling saya titip untuk orang tua, mamis di rumah, nomor satu adalah selalu pastikan berikan asupan nutrisi yang cukup. Gitu. Kadang orang tua ya terlalu bersemangat kasih makan, misalnya mulai MPASI tiba-tiba langsung karbohidratnya banyak, double protein bahkan, itu pikiran seperti itu. Jadi dilihat berikan makanan yang cukup dengan isinya kalori yang cukup, cukup lemak, cukup kalori gitu, cukup protein gitu. Yang kedua adalah dilihat kenaikan berat badan. Dievaluasi gitu. Kadang kalau pada anak usia di 1 sampai usia 2 tahun nih, kadang seringnya di situ ya, anak itu terlalu eksesif. Anak di 1 sampai 2 tahun itu nambah berat badan itu sekitar 200 sampai 250 gram per bulannya. Jadi kalau tiba-tiba nambah 500 gram 1 bulan, nah itu tanda seru nih. Bu, ini dikasih makan apaan aja, biasanya gitu, dikasih makan apaan aja. Kadang orang tua tadi terlalu eksesif, udah kenalin kayak makan makanan yang tinggi gula, tinggi lemak segala macam, udah kenal fast food ya, atau junk food. Nah, itu yang faktor resiko gitu. Makanya saya bilang coba dikurangin. Tuh. Yang ketiga adalah yang paling penting, yang tadi saya bilang sebetulnya adalah kayak gini tuh nggak cuman dari orang tua gitu. Jadi kita harus pikirkan lingkungan yang mendukung anak ini gitu. Ada si mbaknya, si kakek nenek, ini harus satu visi gitu. Soalnya kadang si anak ini ada toples, buka, caplok, itu udah susah sekali gitu. Selain dari itu juga hati-hati juga gangguan tidur. Jadi kalau bisa, kadang kalau anak yang terlalu lama tidurnya atau begadang misalnya, itu faktor resiko anaknya bisa terjadi obesitas, jadi butuh tidur yang cukup, perbanyak aktivitas fisik. Tuh. Jadi kalau anak-anak yang aktivitas fisiknya banyak, itu juga akan bisa mengurangi yang namanya kondisi obesitas. Kalau ngomongin tentang aktivitas fisik, Dok, sebenarnya paling ideal buat anak-anak nih, kan berarti kalau ngomongin anak-anak tuh sampai mereka rentang usia remaja gitu ya, anak-anak remaja. Secara aktivitas fisik paling ideal itu tuh ada nggak sih hitungan seminggu minimal berapa kali, atau sehari minimal 20 menit atau 2 menit gitu, sama jenis aktivitasnya tuh apa sih, Dok? Jadi kalau benar anak obesitas gitu, yang paling patut diwaspadai adalah aktivitas yang dengan intensitas tinggi, apalagi dengan dia lompat-lompat. Contoh maaf ya, kayak basket atau kayak sepak bola misalnya sudah melompat, kalau dia badannya besar, obesitas, masalahnya lutut ini adalah penopang gitu. Nah, badannya besar, kalau ditopang dengan lutut yang kurang bagus gitu ya, akhirnya cedera. Kalau cedera, anaknya diem doang, nggak susah lagi tuh, pasti akan obesitas lagi gitu. Nah, kunci utama adalah anak ini harus aktivitas, tapi dengan intensitas ringan sampai sedang. Dengan sedang itu dalam ini kalau udah obesitas ya? Obesitas ya gitu, ringan sedang. Artinya anak ini bisa dimulai ya, misalnya kayak jalan kaki di sekitar rumah, komplek, atau jalan cepat, sepeda, berenang, itu continuous. Dan memang idealnya sekitar butuh waktu itu sekitar 20-30 menit per harinya. Gitu. Jadi luangkan waktu untuk itu. Ya kalau emang susah treadmill di rumah atau walking pad di rumah gitu aja. Itu juga salah satu cara untuk minimal harus ada aktivitas fisik di rumah. Jadi hindari kalau udah obesitas, hindari yang gerakan melompat-lompat. Yang ngasih beban ya ke lutut ya? Iya, ngasih beban ke lutut. 30 menit per hari. 20-30 menit per hari. Kalau misalnya anaknya udah obesitas nih, Dok, pasti kan ada makanan atau minuman yang mungkin nggak boleh dimakan. Itu kira-kira apa aja, Dok, yang harus dihindari? Nomor satu,
pada anak kan kita nggak mungkin nyuruh puasa gitu kan, nggak mungkin gitu, kecuali Sulit lagi ya. waktunya bulan puasa Iya, iya, dietnya cuy, nggak gitu, nggak mungkin kan gitu. Jadi yang paling penting adalah anak ini tetap makan kayak biasanya, tapi kalori yang kita masukkan itu dengan ya cukup, kalori yang cukup gitu. Kita punya target itu sebenarnya kalau anak memang sudah obesitas itu ada pengurangan kalori per harinya. Misal kebutuhan kalori kamu 1.500 kalori gitu ya per harinya, itu harus kita kurangi minimal 200 sampai 500 kalori per harinya. Nah, itu yang kita punya target. Dan ada target adalah minimal harus turun nih BB-nya 0,5 kilogram dalam waktu seminggu. Wow. Nah, jadi semua ada aturannya di situ gitu. Idealnya itu. Dan tadi saya bilang kan nggak mungkin nyuruh anak ini puasa. Artinya apa? Kamu tetap boleh makan gitu ya, tapi kalori yang masuk harus dibatasi. Nah, penting lagi ada namanya diet traffic light. Jadi lampu lalu pokoknya diet dengan sesuai lampu lalu lintas, ada merah, kuning, hijau. Nah, merah ini artinya diet yang harus dihindari sebenarnya. Gitu. Artinya nggak boleh sama sekali, dan kalaupun boleh itu diperbolehkan cuman 1 kali seminggu. Oh, bukan sebulan ya? Wah. Ya itu adalah diet apa nih, Dok? Ya itu intinya kayak kentang goreng, french fries, terus kemudian soft drink, es krim yang kayak gitu yang dia kalorinya tinggi, rendah serat, rendah vitamin, kemudian tinggi garam. Nah, itu yang faktor resiko seperti itu. Ada juga yang diet yang lampu kuning. Ya dia diet yang sebenarnya dibatasi gitu ya, boleh diberikan tapi dengan jumlah yang sedikit gitu. Nah, dengan jumlah kalori yang sedang sedikit, contohnya kayak pancake, roti, donat seperti itu boleh aja tapi harus dibatasi. Atau yang hijau. Nah, hijau artinya boleh dikonsumsi kapanpun. Nah, makanya saya sarankan untuk camilan-camilan yang setelah anak makan, kadang anak udah makan nih gitu, tiba-tiba ada donat masuk. Ini artinya donat ini kita sudah ganti dengan kayak buah potong. Oh ya. Itu buah potong punya kalori, tapi kalori tidak setinggi dari yang si donat itu gitu. Dan kalau bisa juga pembatasan dari yang namanya susu. Hati-hati juga ya. Soalnya anak-anak yang usia 1 tahun ke atas ini kalau lagi nyusu kadang tidak mengenal waktu tuh gitu. Bahkan lebih banyak susunya dibanding makannya. Yang ini harus dibatasi gitu. Jadi pembatasan dari asupan kalori entah dari makanan, entah dari minuman, susunya itu harus mulai dibatasi. Jadi dengan diet traffic light tadi diharapkan ada aturan. Nah, tadi saya bilang juga wajib dipatuhi sama si anak, si orang tua, dan lingkungan sekitarnya dia. Kalau yang susu itu, Dok, apakah misalnya meskipun udah rendah gula atau 0 gula juga tetap dibatasi? Yes, betul. Jadi kan sebenarnya kebutuhan susu semakin bertambahnya usia itu kan semakin menurun. Gitu. Kayak anak usia 1 tahun sampai 2 tahun, kebutuhan susu itu cuman sekitar, jadi total dari kalorinya dia cuma 30%. 30% kalori itu setara dengan sekitar 500 sampai 600 cc dalam 24 jam. Artinya cukup pemberian 2 sampai 3 gelas sehari udah cukup. Kalau ini berlebih, ya kan efeknya pada si anaknya. Gitu, asupan kalori juga berlebih. Dan anak usia 2 tahun ke atas itu nggak perlu lagi namanya susu sebenarnya. Boleh dikasih, boleh aja. Nah, makanya di antara 1 sampai 2 tahun lebih, pertimbangkan memang kita harus memenuhi kebutuhan susu, tapi dengan pemberian susu dengan yang kadar kalori lebih rendah. Makanya dipertimbangkan kayak ngasih UHT atau susu fresh milk misalnya yang plain, jangan yang perasa. Soalnya kalau perasa pasti ada tambahan sukrosanya di situ. Sukrosa itu isinya ada gula tambahan di situ. Oke. Kalau tadi dokter bilang kalau misalnya anak obesitas mengatur pola berarti defisit kalori ya, pengurangan kalori. Itu kan dokter tadi bilang seminggu 0,5 kilo. Berarti sebenarnya paling ideal sebulan itu 2 kilo. Sebenarnya iya, gitu. Tapi kita bilang lagi ya, kadang kan sulitnya, kalau saya pribadi kan bilang, sulit untuk mengubah kebiasaan anak ini nih. Anak ini terbiasa ambil caplok, ambil makan, nah itu susah gitu. Nah kadang banyak tantangannya di sini gitu. Nah kita punya target, apakah target itu wajib terpenuhi? Ya jawabannya ya tergantung dari si anak ini dan tergantung dari orang tua. Yang kita harapkan adalah supaya minimal polanya ini itu terpenuhi dulu gitu. Kadang anak kita kasih target tapi polanya masih asal-asalan, itu kan sulit. Gitu. Karena ngubah kebiasaan itu yang sulit di situ. Oke Dok, baiklah kalau begitu. Sudah lebih mendapat pencerahan. Iya, jadi untuk mamis yang nonton juga udah tahu ya apa yang do's, apa yang don'ts nggak boleh dilakukan, apalagi kalau misalnya anaknya memang sudah mengalami obesitas gitu. Jadi udah tahu sekarang untuk menentukan anak ini obesitas atau enggak jangan by feeling, tapi paling simpel sebenarnya ngelihat dari kurva pertumbuhan. Karena tuh biasanya di dalam buku buku kelahiran anak tuh pasti ada tuh grafiknya. Jadi cek di situ, rutin cek di situ, atau kalau misalnya masih bingung ya bawa langsung ke dokter anak untuk pengecekan fisik.
Makasih banget Dokter Reza Sama-sama. untuk discuss-nya hari ini dan sharing-sharing informasinya. Oke, baiklah kalau kayak gitu Mami, semoga-moga ilmu yang kami sebarkan hari ini bisa membantu para orang tua untuk lebih hati-hati lagi di dalam pemberian nutrisi ke anak sehingga bisa mengurangi angka obesitas pada anak-anak di Indonesia. Nah, kalau misalnya Mamis punya topik-topik menarik yang pengen Mamis Daily bahas, boleh juga komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe videonya Mamis Daily supaya nggak ketinggalan video-video baru. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!